Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu keterampilan yang saat ini sudah berkembang pesat di negeri kita, yaitu keterampilan babysitter, yang akan membahas tentang bagaimana bermain dengan baik. Dan untuk membahas materi kali ini, saya ditemani oleh narasumber yang sangat berpengalaman, yaitu Ibu Irma Yuliantina. Mari pemirsa, kita simak yang berikut ini. Baiklah pemirsa, saya akan menjelaskan kenapa bermain pada anak bayi itu sangat penting pada pembelajaran babysitter. Anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun. Pada masa ini, seluruh potensinya berkembang sangat pesat. Oleh sebab ini, beberapa ahli menyebutnya adalah usia keemasan. Pada masa ini, berbagai kebutuhan anak harus dipenuhi. Beberapa kebutuhan antara lain adalah kebutuhan asah, kebutuhan ASI, dan kebutuhan asuh. Kebutuhan asuh adalah kebutuhan anak mengenai kesehatan dan gizi. Gizi adalah pada saat anak mulai mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Sedangkan kesehatan, anak mendapatkan layanan-layanan kesehatan, baik melalui layanan kesehatan posyandu ataupun layanan-layanan lainnya. Kebutuhan ASI adalah kebutuhan anak untuk diberikan kasih sayang. Anak harus mendapatkan kasih sayang baik dari orang tua, babysitter, ataupun orang-orang sekitarnya. Melalui kasih sayang, melalui dekapan, melalui sentuhan, melalui kata-kata yang sangat lembut, anak-anak mendapatkan kasih sayang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan asah. Asah adalah stimulasi atau rangsangan yang diberikan kepada anak. Stimulasi ini harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, juga disesuaikan dengan usianya, karena setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda pada usia yang berbeda. Beberapa tahapan perkembangan anak harus kita lihat. Sebagai babysitter harus mengetahui tahapan-tahapan perkembangan anak. Dimulai dari pertumbuhannya, yaitu mulai kita mengukur berat badan, tinggi badan, gigi, lingkar kepala, ataupun perkembangannya. Perkembangan adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak, seperti anak yang asalnya tidak bisa berbicara, menjadi berbicara, anak yang tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Beberapa tahapan perkembangan yang harus diketahui oleh babysitter antara lain adalah kemampuan bagi bayi usia 0-3 bulan antara lain dapat mengangkat kepala sendiri bila ditelungkupkan, melihat dan menatap wajah orang di depannya, mengeluarkan suara seperti bergumam, membalas tersenyum bila diajak bicara atau tersenyum oleh pengasuh terdekatnya, bereaksi terhadap berbagai suara, terutama sekali terhadap suara keras, mengenali ibu atau pengasuh lainnya melalui indera penglihatan. Untuk kemampuan anak 3-6 bulan, maka babysitter harus mengetahui kemampuannya antara lain adalah bila ditelungkupkan, anak biasa berbalik dari posisi telungkup ke terlentang. Kemudian anak juga bisa mengangkat kepala dengan tegak untuk beberapa menit. Lalu anak bisa menggenggam benda dan berusaha meraih benda yang ada dalam jangkauannya. Anak juga dapat memegang tangannya sendiri. Kemudian, anak dapat mengerahkan matanya pada benda-benda yang bergerak di sekitarnya. Lalu, anak dapat mengeluarkan suara seperti tertawa atau bergumam. Kemudian, semakin sering anak melatih dengan senyuman, maka anak juga akan memahami bagaimana dia mengutarakan rasa suka dan tidak sukanya. Untuk anak usia 6-9 bulan, maka babysitter harus mengetahui bahwa beberapa perkembangannya antara lain duduk sendiri tanpa bantuan, berdiri dengan bantuan dengan kaki masih menopang sebagian berat badan, merangkak meraih benda di depannya, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, mengambil benda kecil seperti roti yang sudah dipotong-potong dengan cara meraup, mengeluarkan suara yang memiliki suku kata sama seperti mama mama atau baba baba atau papa papa. Kemudian anak juga bisa memegang dua benda dengan menggunakan dua tangan yang berbeda, mencari benda yang dijatuhkan, bermain tepuk tangan, senang bermain cilukba, senang menjatuhkan benda-benda, kemudian makan kue dengan tangannya sendiri.
Kemampuan untuk anak 9-12 bulan antara lain adalah mengangkat badannya dari duduk ke berdiri, berdiri sendiri beberapa saat sambil berpegangan pada sebuah benda, dapat berjalan sendiri dengan bantuan atau bimbingan orang dewasa, memegang pensil dengan cara menggenggam, menirukan bunyi yang didengarnya, memiliki rasa ingin tahu yang besar yang ditunjukkan dengan cara memegang setiap benda yang dilihatnya, mulai mengenal anggota keluarganya selain ayah dan ibunya, memiliki rasa dekat terhadap orang yang belum dikenalnya. Kemudian anak juga bisa menggenggam benda dari tangan kiri kemudian dipindahkan ke tangan kanan. Anak bisa mulai minum sendiri dengan gelas atau cangkir. Anak bisa mengambil benda-benda kecil yang berupa makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Anak juga sudah mulai mengenal benda-benda di sekitarnya, seperti dia mulai menunjukkan anggota tubuhnya, mata, hidung yang dibantu oleh babysitter. Ketika babysitter mengatakan, ini mata, ini hidung, maka anak akan mengikuti. Ini mata, ini hidung. Kemudian, babysitter juga mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar anak, seperti piring, sendok, garpu, kursi, gelas. Babysitter juga bisa mengenalkan benda-benda tersebut melalui gambar-gambar yang dilakukan melalui buku-buku. Buku-buku tersebut tentu saja buku yang aman bagi anak. Buku yang terbuat dari kain atau terbuat dari kanvas atau juga terbuat dari hardcover. Babysitter juga dapat mengenalkan berbagai hal dari buku. Buku tersebut harus terbuat dari kain yang aman dan untuk anak. Antara lain kain yang keras seperti ini. Kemudian boleh juga dari hardcover seperti ini, sehingga ketika anak menggigit ini akan aman untuk anak. Selain itu, babysitter juga dapat membacakan cerita. Anak senang melihat gambar-gambar seperti ini. Oleh sebab itu, babysitter membacakan cerita-cerita sesuai dengan gambar-gambar yang ada di dalam buku-buku seperti ini. Ini juga akan bermanfaat untuk mengenalkan keaksaraan kepada anak sejak dini. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang bagaimana bermain dengan bayi pada keterampilan babysitter ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa dan masih bersama saya Citra Hifa dan narasumber kita Ibu Irma Yuliantina yang kembali akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan babysitter dalam episode bermain dengan bayi. Mari pemirsa kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Baiklah pemirsa, berikut akan saya jelaskan mainan-mainan yang cocok digunakan untuk anak usia 0-2 tahun. Berikut adalah mainan-mainannya. Yang pertama, mainan yang biasa digunakan untuk bayi yang biasa dijual di pasaran. Mainan ini boleh kita beli dimanapun, tetapi harus bersih, kemudian tidak ada ujung yang runcing, ujungnya semua tumpul. Kemudian juga catnya, cat non-toksik, jadi aman untuk bayi meskipun digigit-gigit oleh bayi. Kemudian, mainan selanjutnya adalah bola. Bola yang disarankan terbuat dari kain, sehingga ini halus untuk bayi ketika bayi meremas-remasnya, memegangnya, kemudian kalaupun bayi menggigitnya itu aman untuk bayi. Selanjutnya adalah mainan gigitan yang biasa digunakan oleh bayi dan dijual bebas di pasaran. Nah ini kita harus betul-betul memilih yang kalau digigit tidak lumer, sehingga kita yakinkan bahwa mainan gigitan ini aman untuk bayi-bayi kita. Selanjutnya adalah buku-buku. Buku-buku yang digunakan kita harapkan buku-buku yang juga aman untuk bayi kita. Mulai dari bagaimana isinya, yaitu gambar-gambar yang banyak dengan warna-warna yang sangat cerah, kemudian juga dari bahan yang tentu saja aman untuk bayi. Kalaupun bahannya kertas itu harus hardcover atau bisa menggunakan dari bahan plastik atau menggunakan buku-buku yang berbahan kain. Selanjutnya adalah gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini bisa digunakan untuk bayi yang usianya lebih tinggi, yaitu 6 bulan ke atas. Ini gambar-gambar di kehidupannya sehari-hari, mulai dari kursi, kemudian ada di sini gambar orang tuanya, kemudian ada meja, kemudian juga
ada mata, ada baju. Nah, ini gambar-gambar juga diperlihatkan oleh babysitter. Gambar-gambar ini juga banyak bebas dijual di pasaran. Selanjutnya adalah mainan yang berbunyi. Nah, mainan berbunyi ini penting untuk melihat apakah bayi ada respon atau tidak ketika dibunyikan suaranya digerakkan, sehingga kita juga akan melihat apakah bayi tersebut juga ada respon terhadap suara atau tidak. Kemudian kita juga melihat matanya itu ada respon tidak, matanya bergerak atau tidak. Mainan ini juga diharapkan tangkainya ini bisa digenggam oleh bayi, sehingga bayi bisa menggenggamnya dan menggerak-gerakkan mainan ini. Selanjutnya adalah mainan untuk menjemput. Nah, ini kita berikan mainan-mainan yang kecil. Bayi, usia bayi, dia menggenggam masih dengan meremas seperti ini. Maka kita berikan yang kecil. Kita harapkan bayi mengambilnya dengan ibu jari dan telunjuk seperti ini. Nah, ini bisa diganti oleh roti atau kue-kue sehingga bisa langsung dimakan oleh bayi. Selanjutnya adalah kursi. Nah, kursi ini bagaimana kita bisa mendudukkan bayi, kemudian mengajak bayi dari duduk lalu kita angkat untuk berdiri. Selanjutnya merambat. Merambat boleh menggunakan alat seperti itu atau juga menggunakan kursi atau meja yang kira-kira kalau bayi berpegangan itu tidak akan jatuh. Selanjutnya yang terakhir adalah berbagai macam mainan. Mainan ini bisa mainan sembarang di dalam sebuah kotak sehingga bayi nanti akan memasukkan kemudian mengeluarkannya kembali. Nah, itu beberapa hal yang perlu ada saat kita mengajak bayi bermain. Baiklah pemirsa, apabila tadi saya sudah menjelaskan alat-alat permainannya, maka sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara memainkannya. Benda-benda kecil seperti ini dipergunakan untuk melatih motorik halus tangan anak. Anak diminta untuk menggenggam alat-alatnya ini, kemudian anak juga diminta untuk memegangnya dengan ibu jari dan telunjuk seperti ini. Jika tidak ada alat ini, maka bisa kita ganti menggunakan biskuit atau roti yang sudah dipotong-potong. Kemudian buku-buku ini bisa digunakan dengan babysitter. Babysitter harus membacakan buku-buku ini, kemudian menjelaskan kepada anak apa sih gambarnya dengan kata-kata yang jelas, tidak terlalu cepat, sehingga anak juga dapat mengerti apa yang diucapkan oleh babysitter. Kemudian, kemerincingan ini dapat digunakan jika bayi 0-3 tahun untuk melihat apakah ada respon matanya atau tidak, kemudian pendengarannya. Lalu untuk anak yang usianya lebih besar bisa dilakukan bernyanyi bersama-sama dengan babysitter, sehingga babysitter dengan anak bermain bersama dengan memandangkan lagu-lagu yang biasanya disukai oleh anak-anak. Alat kemerincingan ini juga bisa digunakan oleh babysitter untuk bernyanyi bersama anak dengan lagu-lagu yang biasa dikumandangkan. Sebagai contoh, topi saya bundar. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Kemudian, untuk mainan-mainan seperti ini juga sama, dapat disimpan oleh babysitter untuk melihat apakah anak mau mengambilnya atau tidak. Mainan ini bisa ditaruh di depan anak, kemudian digerak-gerakkan sehingga menaruh perhatian kepada anak, lalu anak dirangsang untuk merangkak atau mengambilnya dengan tangannya. Mainan kecil seperti ini juga dapat digunakan untuk mengajarkan bayi menggenggam. Untuk bayi 0-3 tahun itu dibiasakan menggenggam, kemudian dibuka, menggenggam kembali tangannya, lalu membuka kembali. Kemudian untuk bola seperti ini bisa digelindingkan sehingga anak usia 9-12 bulan sudah mulai bisa merespon dengan cara menangkapnya. Kemudian dia juga mulai menggelindingkan kembali. Kita juga melihat responnya, apakah dia suka atau tidak suka. Kemudian pada anak-anak usia 9-12 bulan, kita juga bisa membiasakan anak itu untuk minum sendiri dengan cangkir yang memiliki 2 telinga sehingga anak bisa memegangnya, meminum. Kemudian juga
anak sudah bisa mulai makan makanannya sendiri, menggenggam biskuit lalu memakannya. Sehingga gigitan-gigitan seperti ini bisa juga kita gantikan oleh biskuit, sehingga lebih aman untuk anak-anak kita. Tentu saja biskuitnya memang biskuit khusus untuk bayi. Selanjutnya adalah kita juga bisa melakukan permainan cilukba dengan anak. Anak-anak usia 6 bulan ke atas bisa melakukan permainan cilukba gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihatkan melalui kaca. Jadi dia melihat wajahnya sendiri gitu. Kacanya kita simpan ke bawah, kemudian pakai kaca kembali. Nah, itu juga bisa. Kemudian alat-alat yang kecil seperti ini yang bisa kita genggam itu bisa dijadikan permainan. Jadi bayi suruh menebak ada di sebelah mana gitu. Ada di sebelah mana gitu. Nah, kita perlihatkan kepada bayi. Jadi ini juga mengajarkan antara ada dan tiada. Bagaimana pemirsa, sudah cukup jelas apa yang disampaikan narasumber kita tentang bermain dengan bayi pada keterampilan babysitter ini, bukan? Tapi tetap jangan kemana-mana, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir. Saat lagi, saya dan narasumber akan segera kembali ke hadapan Anda. Alat maupun bahan telah dijelaskan dengan begitu lengkapnya oleh narasumber kita pada segmen yang lalu. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan seksama langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh narasumber mengenai bermain dengan bayi pada keterampilan babysitter. Mari pemirsa, kita kembali ke narasumber. Demikian alat dan bahan dan bagaimana cara memainkannya yang bisa kita gunakan untuk menstimulasi bayi. Stimulasi pada anak usia dini disesuaikan dengan tahapan usianya. Berbagai tahapan usia akan mempengaruhi permainan apa saja yang digunakan, bagaimana cara tahapan itu dilakukan. Kemudian untuk anak usia 9-12 bulan, beberapa indikator tahapan yang harus dilakukan antara lain adalah bayi suka mendengarkan ayat-ayat suci atau kitab ataupun bayi mendengarkan doa-doa. Kemudian, bayi juga sudah mulai belajar berdiri selama 30 menit, berjalan tanpa berpegangan, kemudian menggunakan lengan atau badannya untuk memindahkan benda-benda, menggenggam erat benda, memasukkan benda ke dalam mulut, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya, minum dengan gelas ataupun cangkir, mengenal benda dari berbagai lingkungannya, mengambil benda ukuran kecil menggunakan ibu jarinya, mengambil dan meletakkan benda ke dalam wadah, mengenal anggota tubuh, mengenal perintah sederhana, dapat menyiapkan satu kata untuk dia mengatakan keinginannya, sudah berinteraksi dengan orang lain, tidak takut terhadap orang lain. Kemudian bayi juga dapat bermain dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu dia sudah mulai menghargai seni, yaitu dia sudah mulai mau menyanyi. Nah, bagaimana cara bayi untuk melakukannya? Ini adalah beberapa praktek langsung yang dilakukan oleh babysitter terhadap bayi 9-12 bulan. Mari kita ikuti bagaimana cara mereka bermain. Berikut adalah beberapa simulasi yang dilakukan oleh babysitter. Mari kita lihat bayi yang bernama Kian yang berusia 11 bulan. Babysitter sedang berusaha untuk mensimulasi bayi Kian dengan cara memperlihatkan benda-benda yang ada di sekitarnya, kemudian mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, ketika Kian sudah bisa melakukan sesuatu, maka babysitter akan memberikan reward. Seperti yang barusan terlihat, babysitter memberikan tepuk tangan kepada bayi Kian yang berhasil memasukkan benda ke dalam lubangnya. Ya, anak belajar memasukkan benda-benda, kemudian anak juga belajar untuk mengeluarkan benda-benda ini. Anak sedang belajar memasukkan benda-benda ke dalam wadah. Ini boleh ada kemerincingan. Nah, oh nggak mau, Kian ya nggak mau. Oke, Kian menunjukkan rasa suka dan tidak suka. Bagaimana dia tidak suka dengan kemerincingan, tetapi dia suka terhadap mainan yang kotak. Dia sudah mulai mengungkapkan rasa suka dan tidak sukanya. Ya, dia sudah mulai
berusaha untuk mengeluarkan benda yang ada di dalam wadah. Setelah tadi dia memasukkan benda tersebut. Anak-anak tidak bisa dipaksakan oleh babysitter untuk menstimulasi satu tahapan perkembangan, tetapi mereka dibiarkan untuk berkembang sesuai dengan usianya, berkembang sesuai dengan mainan yang ingin dia lakukan. Babysitter hanya mendukung tahapan pada saat bermain. Babysitter bertugas untuk menyiapkan fasilitas seperti alat dan bahannya. Kemudian babysitter juga mendorong anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi tidak memaksakan anak untuk melakukan kegiatan sesuai yang diharapkan oleh babysitter. Mari kita lihat bagaimana di sini Bayi Kean hanya senang pada satu permainan di antara banyak permainan yang lain yang ada. Nah, di sini babysitter melakukan dukungan-dukungan. Antara lain adalah babysitter melakukan dukungan dengan mencoba memberikan rangsangan terhadap perkembangan bahasanya. Namun Bayi Kean tidak mau, dia menyimpan kembali. Nah, dia hanya senang terhadap satu mainan. Nah, babysitter di sini sambil memberikan dukungan dengan perkembangan bahasanya. Anak tidak bisa dipaksakan untuk bermain sesuai dengan keinginan babysitternya, tetapi anak akan memilih sendiri mainan yang dia sukai. Maka untuk itu, babysitter harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dari satu mainan tersebut ke berbagai aspek perkembangan anak. Nah, seperti ini ketika anak tidak merespon, maka babysitter harus mengembalikan mainan itu pada mainan yang disukai oleh anak. Tetapi babysitter harus memberi dukungan. Dengan mainan yang dipegang anak, maka stimulasi apa yang baik dilakukan, aspek perkembangan mana yang baik dilakukan. Nah, seperti ini babysitter mungkin bisa menunjukkan bahwa warna-warnanya warna apa saja itu yang dipegang oleh anaknya. Nah, seperti ini anak bisa mengenal warna dengan mainan yang disukai oleh anak. Nah, ini motorik halusnya sedang dikembangkan dengan anak memasukkan benda-benda kecil. Nah, ini adalah tahap perkembangan motorik halus. Kemampuan ini penting agar nanti suatu saat anak mudah untuk menulis. Ini adalah stimulasi motorik halus. Nah, anak sudah mulai mencoba memegang benda-benda yang kecil. Pemirsa, dapat kita lihat bahwa Bayi Kean tidak bisa dipaksa oleh babysitternya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak disukainya. Dia sudah mulai mengenal mana kegiatan yang dia sukai dan tidak. Oleh sebab itu, kenyamanan bayi, kesenangan bayi menjadi hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh babysitter. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan narasumber kita tentang bermain dengan bayi pada keterampilan babysitter ini, bukan? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi, saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Citra Iva dan narasumber kita Ibu Irma Yuliantina yang membahas tentang bagaimana bermain dengan bayi pada keterampilan babysitter. Selanjutnya, mari kita kembali simak penjelasan narasumber yang berikut ini. Baiklah pemirsa, tadi beberapa permainan sudah dilakukan oleh babysitter. Maka sekarang babysitter harus mengetahui tips-tips untuk memilih mainan yang aman untuk bayi. Beberapa tips antara lain adalah: 1. Semua material secara kasat mata harus bersih dari segala macam kotoran. Untuk itu, babysitter harus meyakinkan bahwa mainan-mainan tersebut memang harus bersih. Yang kedua, material yang baik adalah bersih dari kutu, jamur, karatan, dan binatang kecil lainnya. Yang ketiga, bahan mainan yang digunakan lunak tapi tidak lumer jika digigit. Yang keempat, cat yang digunakan harus aman untuk bayi, yaitu cat non-toksid. Kemudian yang kelima, ujung mainan tidak boleh terlalu runcing. Dan yang keenam, ukuran tidak boleh terlalu kecil, diameternya harus lebih dari 3,17 cm. Selain babysitter harus mengetahui bagaimana cara memilih mainan yang baik, babysitter juga harus mengetahui prinsip-prinsip perkembangan anak usia 0-2 tahun.
Beberapa prinsip tersebut antara lain yang pertama adalah anak unik. Artinya, setiap anak itu berbeda. Mungkin saja anak yang satu lebih cepat pertumbuhannya dibanding anak yang lainnya. Sebagai contoh, anak yang satu mungkin saja giginya lebih cepat tumbuh dibanding anak lainnya, tetapi dia lebih cepat bisa berbicara atau mengoceh dibanding anak yang lainnya. Sehingga babysitter juga tidak boleh membandingkan antara satu anak dengan anak lainnya. Yang kedua adalah perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor keturunan, kesehatan dan gizi, cara pengasuhan dan lingkungan. Sebagai contoh, anak-anak yang kekurangan gizi mungkin saja pertumbuhannya juga akan terganggu, baik berat badan ataupun tinggi badannya. Demikian juga pertumbuhan giginya. Kemudian, anak-anak yang diasuh kurang distimulasi, sebagai contoh, anak-anak yang jarang sekali distimulasi melalui percakapan, maka kemampuan bahasanya akan sangat rendah. Sebagai contoh, mungkin saja anak-anak yang kurang distimulasi melalui perkembangan bahasa, anak tersebut pada usia 2 tahun belum bisa berbicara. Berbeda dengan anak-anak yang sering diajak berbicara, maka pada usia 1 tahun kosakatanya akan semakin banyak. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana seorang babysitter juga harus melakukan stimulasi. Babysitter tidak boleh hanya membiarkan anaknya bermain sendiri, tetapi babysitter juga harus mengajak bercakap-cakap anaknya tersebut. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan beriringan dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, anak-anak yang obesitas mungkin saja susah untuk melakukan gerakan-gerakan. Sebagai contoh, bayi yang obesitas mengalami keterlambatan dalam merangkak. Hal ini disebabkan berat badannya yang besar sehingga perkembangan merangkaknya juga sangat kurang. Nah, oleh sebab itu babysitter juga harus memahami berat badan yang ideal pada setiap tahapan perkembangan anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas babysitter bukan hanya saja mengasuh dalam artian mengganti popoknya, memberi makan, tetapi juga pada bentuk-bentuk yang lain. Sebagai contoh, merawat dalam artian memperhatikan kesehatannya, tumbuh kembangnya, dan menstimulasi tumbuh kembangnya dari anak tersebut. Dan hal-hal tersebut harus dilaporkan kepada pengguna jasa atau orang tua dari bayi tersebut. Demikian penjelasan kami mengenai bagaimana cara menstimulasi bayi melalui berbagai kegiatan main yang menyenangkan bagi bayi itu sendiri. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagaimana caranya mengajak bermain yang menyenangkan bagi bayi. Nah, pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan babysitter kali ini. Semoga segala penjelasan yang disampaikan oleh narasumber selama 30 menit ini memberikan manfaat kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan babysitter ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Citra Iva beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus.